AudioJungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Bidan Oti. Dan kali ini kita akan membahas kelanjutan video yang kemarin ya, yaitu tentang vaksinasi COVID-19. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh suami saya. Kita akan mengulas bagaimana proses vaksinasi COVID-19. Tapi sebelumnya mungkin kenalan dulu ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung. Saya suami dari Bu Bidan Oti. Kebetulan juga saya bekerja sebagai perawat. Ya, mungkin perkenalan cukup itu dulu ya. Ya, oke. Seperti yang saya bilang tadi, kita akan membahas tentang vaksinasi COVID-19 ya. Nah, kemarin kan dari teman-teman ternyata lucu, kocak ya, dari teman-teman perawat, teman-teman bidan, dan tenaga kesehatan lain, ada yang takut jarum, sampai teriak-teriak, sampai menutup mukanya dengan baju lah. Untuk Bud sendiri gimana kemarin setelah divaksin? Kebetulan karena memang hati sudah mantap, alhamdulillah tidak heboh seperti teman-teman. Ya, alhamdulillah, walaupun sebenarnya juga takut sama jarum, tapi karena memang udah dimantapkan niat, bismillah, alhamdulillah lancar tanpa drama. Ya, mungkin itu aja. Ya, tanggapan dari teman-teman sendiri seperti apa? Jadi ini kan hal yang baru ya, vaksin COVID-19 itu. Adakah teman yang ragu atau mungkin takut pas mau divaksin? Kalau untuk menjawab pertanyaan itu mungkin kita flashback dulu ya ke belakang. Jadi memang COVID-19 itu pertama kali ditemukan di Cina di akhir tahun 2019, kemudian masuk ke Indonesia di bulan Maret ya. Kemudian pertengahan tahun sudah ada beberapa perusahaan farmasi yang mempresentasikan calon vaksin COVID-19. Kemudian mereka melakukan uji klinis tahap 1, 2, dan akhirnya uji klinis tahap akhir yaitu tahap 3 itu kemarin akhir tahun 2020 ya, dan akhirnya ada beberapa vaksin yang sudah memenuhi standar, yaitu efikasi di atas 50% sesuai standar WHO. Bagi teman-teman yang nggak tahu efikasi, nanti kita tulis di sini ya di bawah. Termasuk vaksin yang digunakan Indonesia. Untuk tahap pertama, Indonesia menggunakan vaksin Sinovac. Dari hasil uji coba di Bandung, Sinovac itu memiliki nilai efikasi 65,3% kalau nggak salah. Jadi memang sudah memenuhi standar minimal yang ditetapkan WHO. Nanti juga akan ada beberapa vaksin juga yang masuk ke Indonesia selain Sinovac, tapi mungkin bertahap karena memang kalau mungkin mengandalkan Sinovac saja tidak memenuhi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Kemudian untuk kalau ditanya rasa takut atau ragu, jujur aja sih memang iya, karena memang itu pertama memang hal yang baru, kemudian juga kalau melihat sejarah vaksin lainnya itu butuh waktu yang lama untuk melakukan vaksinasi, tapi ini cukup cepat ya, nggak ada 1 tahun sudah dinyatakan lulus uji klinis tahap ketiga. Kalau ya jujur memang sempat ada rasa takut sih, bukan hanya saya, mungkin teman-teman tenaga medis lainnya pun seperti itu sama. Ya, terus akhirnya yang membuat yakin, membuat berani divaksin itu apa? Jadi memang saya dan teman-teman sempat ngobrol ya di grup WA atau di WA pribadi. Ada beberapa teman yang memang meyakinkan saya. Jadi ada satu ucapan juga yang mengena di hati saya, yaitu ini tuh ikhtiar kita, salah satu ikhtiar kita. Kalau kita nggak mau, sama saja kita pasrah dong. Kita katanya udah lelah, udah capek menghadapi pandemi dari Maret seperti apalah, mungkin kita tahu sendiri. Bismillah, diniatkan dengan niat yang baik, insya Allah Allah akan memberi hasil yang terbaik. Kalau memang kita nggak mau, sama aja kita pasrah dong. Kita nggak ada usaha. Terus kapan pandemi ini berakhir? Itu sih yang membuat saya menjadi mantap untuk mau menerima vaksin. Ya, lanjut ke proses vaksinasinya itu sendiri gimana kemarin?
Eh, jadi awal tahun kemarin kita dapat sharing peduli COVID ya, itu untuk fungsinya untuk mengecek apakah kita termasuk orang yang mendapat vaksinasi COVID. Kebetulan saya dapat. Setelah itu kita dapat SMS, ditentukan tanggalnya, dan bulan Selasa kemarin kita divaksin. Untuk teknisnya, jadi nanti ada 4 meja, 1 meja pendaftaran, meja screening, kemudian ketiga meja vaksinasi, keempat meja untuk pemantauan. Lah, yang kuncinya sebenarnya itu di meja screening. Apakah kita bisa divaksin atau tidak? Lah, kebetulan saya tidak lolos screening. Karena memang, jadi ada 16 pertanyaan, memang saya nggak lolos di salah satu pertanyaan, yaitu apakah dalam 1 minggu ini mengalami gejala batuk panas pilek. Karena minggu kemarin saya juga bergejala sakit lah. Walaupun alhamdulillah di swab, kemudian pas hari vaksinasi di antigen juga, alhamdulillah hasilnya negatif. Jadi memang ada 16 pertanyaan yang jika salah satunya itu tidak memenuhi, itu nanti kita apakah tidak diberikan atau ditunda. Kebetulan saya ditunda. Awalnya ditunda, saya mendapat SMS itu 19 Juli, 19 Juli ya, masih lama. Kemudian berubah lagi menjadi 23 Februari kalau nggak salah. Kemudian berubah lagi hari Sabtu kemarin. Jadi saya baru saja divaksin hari Sabtu kemarin. Ya, berarti baru 2 hari ini ya mendapatkan vaksin. Terus ada tidak efek samping setelah penyuntikan? Kalau bilang vaksin dan efek samping sebenarnya bukan hal yang baru ya. Vaksin campak pun ada efek sampingnya kan juga kan, bisa menyebabkan demam juga. Sama seperti vaksin COVID. Efek samping itu ada. Teman-teman ada yang mengalami demam, mual seperti itu. Tapi memang demamnya ringan. Terus juga efek samping yang umum juga dirasakan banyak orang, katanya nafsu makan meningkat, terus ngantuk juga. Tapi alhamdulillah saya tidak merasakan ngantuk yang berlebih. Memang ngantuk, tapi setelah pulang dari vaksin saya tidur 1 jam. Setelah itu tidak merasakan ngantuk seperti yang diceritakan teman-teman, katanya ngantuk seharian. Kemudian nafsu makan meningkat, ya mungkin karena memang dasarnya saya nafsu makannya tinggi, jadi memang nggak terasa ya. Kemudian paling yang saya rasakan adalah nyeri di daerah suntikan, dan juga sampai ke sini itu memang sampai saat ini masih agak terasa, karena memang mungkin untuk berkendara mobile, terus untuk angkat-angkat berat juga, makanya sampai sekarang masih agak terasa. Tapi menurut saya itu tidak mengganggu aktivitas, insya Allah. Teman-teman yang kemarin juga demam, terus pusing, mual, juga istirahat 1 hari, terus besoknya sudah bisa berangkat kerja lagi. Jadi insya Allah sih aman lah. Oke, seperti yang disebutkan tadi, ternyata ada efek samping demam, nyeri pada lokasi penyuntikan. Berarti itu bukan sesuatu yang berbahaya ya? Soalnya masyarakat mungkin takut karena pemberitaan di luar sana, efek samping vaksin COVID itu seperti ini, seperti itu. Seperti yang saya katakan kemarin, kalau bilang efek samping vaksin itu memang dari dulu sudah ada. Vaksin campak pun menyebabkan demam, dan juga beberapa vaksin lain pun menyebabkan demam juga. Sama seperti ini vaksin COVID, menyebabkan demam, tapi demam ringan, pusing pun ya ringan, nyeri daerah suntikan pun juga tidak mengganggu. Intinya efek samping yang ditimbulkan tidak mengganggu aktivitas. Insya Allah yang saya lihat dari teman-teman, insya Allah sih aman lah. Berarti harus orang yang benar-benar sehat ya yang bisa divaksin. Iya, memang untuk COVID, vaksin COVID ini usahakan harus memang yang benar-benar sehat ya. Ya seperti di awal itu di screening itu 16 pertanyaan itu penting. Jadi jangan sampai bohong karena memang mungkin terlalu bersemangat pengen divaksin, membuat misal ditanya apakah punya penyakit jantung atau tidak, apakah hipertensi atau tidak, berbohong demi divaksin. Itu jangan sampailah. Emang harus yang benar-benar sehat, pastikan yang benar-benar sehat. Ibaratnya
aturan itu dibuat kan sudah dipertimbangkan efek baik dan buruknya. Jadi memang kalau bisa memang harus yang benar-benar kondisi fit. Kalau memang belum fit, lebih baik ditunda. Seperti itu. Ya, setelah teman-teman mendapatkan vaksinasi, apakah ada rasa sedikit aman atau lega? Wah, kita bisa terhindar nih dari virus COVID setelah disuntik. Itu yang mungkin perlu digarisbawahi ya, bahwa vaksin apapun itu tidak 100% mencegah suatu penyakit. Contoh misal campak pun tidak, bukan berarti anak yang sudah divaksin campak tidak bisa tertular campak, itu tidak. Tetap bisa tertular campak, tapi memang penyakit itu tidak menimbulkan gejala yang berat karena memang kita sudah memiliki antibodi. Sama seperti vaksin juga iya. Kita masih bisa tertular tertular COVID-19, tapi akan mengurangi gejala yang berat terhadap penyakit tersebut. Makanya yang perlu saya tekankan adalah walaupun kita nanti sudah divaksin, kita tidak boleh melupakan protokol kesehatan, tetap pakai masker, tetap rajin mencuci tangan, tetap menjaga jarak atau menghindari kerumunan. Pokoknya jangan sampai kita lengah. Sekali lagi, vaksin bukan berarti kita kebal 100%. Jadi memang protokol kesehatan masih sangat perlu kita terapkan. Oke, terima kasih ya. Tadi itu kita bincang-bincang soal vaksin COVID-19. Di sini bisa kita simpulkan bahwa vaksin itu aman ya. Aman, memang ada efek samping yang menyertai ketika setelah selesai divaksin, entah itu demam atau nyeri di bagian penyuntikan, tapi itu merupakan efek samping yang ringan. Ya, di sini tetap digarisbawahi bahwa setelah vaksinasi bukan berarti kita 100% aman dari COVID-19. Protokol kesehatan tetap harus kita terapkan, yaitu mencuci tangan, memakai masker, menghindari kerumunan, dan menjaga jarak aman. Mungkin itu saja yang bisa kita informasikan kepada teman-teman. Semoga informasi ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.